Jadi, kegiatan metaplan itu sendiri adalah kegiatan untuk mengelompokkan. Nah, apa sih yang akan kita kelompokkan pada malam hari ini? Jadi, pada malam hari ini kita akan mendiskusikan beberapa faktor yang mempengaruhi dalam terjadinya stunting pada anak. Setelah kita mengumpulkan jawaban dari ibu-ibu semua, lalu kita akan mencoba untuk mengelompokkan bersama berdasarkan kemiripan jawaban-jawaban itu sendiri. Sebelum kita mulai pada kegiatan diskusi pada malam hari ini, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya Horida Nabila sebagai MC pada malam hari ini, dibantu dengan rekan saya Nita sebagai MC juga, dan rekan saya Adel sebagai fasilitator. Selanjutnya bisa dimulai perkenalan dari ibu yang pertama, Ibu Iis Retnawati. Perkenalkan, nama saya Iis Retnawati. Baik, selanjutnya dilanjutkan perkenalan oleh Ibu Pinandita. Lalu ibu yang ketiga yaitu dengan Ibu Merinda. Perkenalkan, nama saya Ibu Merinda. Lalu yang keempat yaitu Ibu Ratih. Halo, apakah Ibu Ratih dapat mengaktifkan mikrofonnya? Sepertinya Ibu Ratih sedang berhalangan untuk menaktifkan mikrofonnya. Mari kita lanjut saja, yaitu ke ibu yang kelima dengan Ibu Ayu. Ya, perkenalkan saya Ayu Ranti. Lalu ibu yang keenam. Bisa dilanjut, mungkin sinyalnya terkendala. Ibu Desta, bisa dilanjutkan perkenalan diri? Ya, nama saya Ibu Desta Yusiana Putri dengan putra yaitu Zakira Ditya Purwanto dengan usia anak 2 tahun. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya dengan Ibu Khoiriyah. Perkenalkan, nama saya Khoiriyah. Baik, selanjutnya dengan Ibu Ella. Sepertinya Ibu Ella sedang mengalami kendala juga dengan responden kita yang terakhir, yaitu Ibu Debbie. Silahkan perkenalkan diri. Halo, selamat malam. Nama saya Debbie dengan toddler cowok bernama Khalil Syakelbi, umur 19 bulan. Terima kasih. Terima kasih Ibu-Ibu sekalian telah menyempatkan hadir pada kegiatan diskusi pada malam hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan diskusi pada malam, sebentar ada yang terlewat, yaitu dengan Ibu Nanisa. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danisa Anandurvita dari Surabaya. Anak saya Danesa Rajendra Satrio, umur 3 tahun. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, sebelum kita mulai kegiatan diskusi pada malam hari ini, saya akan membacakan peraturan terkait diskusi terlebih dahulu agar diskusi yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar. Kepada yang bertugas, dipersilahkan untuk share screen. Baik, peraturan diskusi yang pertama yaitu partisipan diharapkan menyalakan kamera selama kegiatan diskusi berlangsung. Bagi yang berhalangan bisa meminta izin terlebih dahulu melalui kolom komentar ataupun mengaktifkan mikrofon secara langsung. Yang kedua yaitu partisipan dimohon untuk mematikan mikrofon kecuali ketika diminta untuk memberikan pendapatnya. Yang
Yang ketiga, partisipan diharapkan aktif selama kegiatan diskusi berlangsung. Dan yang keempat, partisipan wajib memberikan pendapat dari pertanyaan yang dibacakan oleh MC. Nantinya jawaban yang diberikan oleh ibu-ibu sekalian tidak ada yang tergolong jawaban benar atau salah. Jadi dimohon untuk tidak takut dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh MC. Berikut merupakan peraturan yang berlaku pada kegiatan diskusi pada malam hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, sudah cukup jelas. Baik Ibu, mari kita langsung saja mulai pada kegiatan diskusi pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki pada sesi tanya jawab. Kepada teman saya yang bertugas, silahkan kami persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pertanyaannya, Ibu. Mungkin nanti jawabannya bisa ditulis di kolom chat. Untuk pertanyaan yang nomor 1, mengapa seorang anak bisa terkena stunting? Bagi yang belum menjawab bisa dijawab di kolom chat. Baik, karena sepertinya sudah menjawab semua, Ibu. Jadi langsung saja kita akan bahasnya terkait soal nomor 1. Jadi nanti setelah ini kita akan mengelompokkan jawaban tersebut dalam beberapa kelompok. Jadi yang jawabannya mirip-mirip nanti akan dikelompokkan seperti itu, Bu. Nah, untuk jawaban yang pertama itu tadi dari Ibu Merinda Ica. Nah, jawabannya itu karena kurangnya gizi. Nah, itu saya masukkan ke kelompok 1, Bu. Karena kurangnya gizi. Lalu jawaban yang kedua itu jawaban dari Bu Rati. Nah, Ibu Rati juga menjawab kurang gizi. Berarti untuk jawabannya Bu Rati itu masuk ke kelompok yang 1 tadi atau kelompok yang berbeda, ya, Bu? Mungkin bisa dijawab bareng-bareng. Betul. Sama, berarti jawaban Ibu Rati masuk ke kelompok yang tadi ya, kelompok 1. Lalu yang ketiga itu ada jawaban dari Bu Iis. Bu Iis juga menjawab kurang gizi. Berarti jawaban Bu Iis masuk ke kelompok 1 atau kelompok yang berbeda, ya, Bu? Sama juga, berarti benar. Kelompok 1, ya. Terima kasih Bu Rati atas jawabannya. Mungkin ibu-ibu juga bisa jawab biar rame gitu atau apa. Gak apa-apa, nggak usah malu-malu, Bu. Lalu jawaban selanjutnya itu ada jawaban dari Ibu Debbie. Jawabannya itu
ketidakseimbangan gizi yang diberikan pada 1000 hari pertama anak. Nah, untuk jawaban ini kira-kira sama dengan kelompok 1 atau dibedakan ya jawabannya, pengelompokannya? Sama. Ya, karena ada yang bilang sama, berarti jawabannya disamakan di kelompok 1. Lalu selanjutnya ada jawaban dari Ibu Ayu. Karena anak tersebut mengalami malnutrisi. Nah, untuk jawaban dari Ibu Ayu ini dikelompokkan di kelompok 1 atau kelompok yang berbeda ya? Kelompok yang sama juga. Oh, yang sama juga. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya ada jawaban dari Ibu Pinandita. Ibu Pinandita itu menjawab malnutrisi. Nah, untuk jawaban dari Ibu Pinandita kira-kira masuk kelompok yang sama atau yang berbeda? Sama juga. Oh, sama juga. Selanjutnya ada jawaban dari Ibu Hoiriyah. Ibu Hoiriyah menjawab pengetahuan orang tua itu kurang. Nah, itu kira-kira masuk kelompok 1 atau kelompok 2 terkait pengetahuan ini? Kelompok 2. Ya, berarti jawaban dari Ibu Hoiriyah dimasukkan di kelompok yang kedua. Selanjutnya ada jawaban dari Ibu Danisa. Ibu Danisa menjawab karena asupan gizi selama masa kehamilan dan setelahnya kurang sehingga grafik berat badan per tinggi badan tidak berada di garis hijau yang menyebabkan anak tersebut stunting. Nah, jawaban dari Ibu Danisa karena asupan gizi itu kira-kira masuk kelompok 1, 2, atau kelompok yang berbeda? Ya, ada yang menjawab nih, kelompok 1 katanya. Berarti jawaban dari Ibu Danisa masuk ke kelompok 1. Selanjutnya ada jawaban dari Ibu Desta. Ibu Desta menjawab karena kurangnya asupan gizi pada anak. Berarti jawaban dari Ibu Desta ini akan dikelompokkan di kelompok 1, 2, atau kelompok yang berbeda. Oh ya, rata-rata menjawab kelompok 1. Berarti jawaban dari Bu Desta masuk ke kelompok 1. Nah, sepertinya sudah semua nggih. Kalau sudah semua, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 nggih, Bu. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana seorang balita bisa dikatakan stunting? Bisa dikatakan terkena stunting itu kalau bayinya kenapa? Ayo, bagi ibu yang belum menjawab bisa dijawab melalui kolom komentar seperti tadi. Baik, mungkin sudah menjawab semua gitu. Langsung saja kita kelompokkan lagi jawabannya. Sebentar. Nah, untuk jawaban yang pertama itu dari Ibu Merinda. Ibu Merinda itu menjawab
Jika anak pendek dikarenakan kurangnya asupan nutrisi, berat badannya tidak naik atau bahkan menurun dan disertai dengan tinggi badan anak yang tidak bertambah. Berat badan dan tinggi badan tidak sesuai pada umur anak tersebut. Jadi ini karena jawaban pertama, jawaban dari Bu Merinda masuk ke kelompok 1. Untuk selanjutnya, jawaban yang kedua itu jawaban dari Ibu Debbie. Ibu Debbie menjawab, tinggi badan dan berat badan anak tidak sesuai dengan umurnya. Nah, untuk jawaban Ibu Debbie, apakah dimasukkan ke kelompok 1 atau ke kelompok yang berbeda, Ibu? Kelompok 1. Oh ya, baik. Berarti jawaban dari Ibu Debbie dimasukkan ke kelompok 1. Selanjutnya yaitu jawaban dari Ibu Ratih. Ibu Ratih menjawab tinggi badan pendek di bawah standar atau tinggi badannya itu di bawah standar. Nah, jawaban dari Bu Ratih ini masuk kelompok 1 atau kelompok yang berbeda. Ayo, kelompok mana? Kelompok 1. Bu Ratih menjawab kelompok 1. Berarti jawaban dari Ibu Ratih dimasukkan ke kelompok 1. Selanjutnya ada jawaban dari Ibu Iis. Ibu Iis menjawab pertumbuhannya tidak sesuai usia. Nah, kira-kira nih jawaban dari Ibu Iis masuk kelompok 1 atau kelompok yang berbeda? Ini ada yang bilang kelompok 1, ada yang bilang kelompok 2. Kesepakatannya mau kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1. Kelompok 1. 1 juga. Karena lebih banyak yang menjawab kelompok 1, apakah jawaban ini bisa dimasukkan ke kelompok 1? Sepakat nggak? Sepakat. Berarti jawabannya masuk ke kelompok 1. Lalu selanjutnya ada jawaban dari Ibu Pinandita. Ibu Pinandita menjawab berat badan anak rendah dan pertumbuhan tulang tertunda. Nah, jawaban dari Ibu Pinandita kira-kira masuk ke kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1 enggak? 1 juga. Ya, berarti jawaban dari Bu Pinandita masuk ke kelompok 1. Selanjutnya yaitu jawaban dari Ibu Ayu. Ibu Ayu menjawab ketika tumbuh kembang balita tersebut mengalami gangguan. Nah, kira-kira jawaban dari Ibu Ayu ini masuk ke kelompok 1 atau kelompok 2? Jawaban dari Ibu Ayu masuk kelompok berapa?
karena banyak yang menjawab kelompok 1, berarti jawaban ini masuk ke kelompok 1. Selanjutnya ada jawaban dari Ibu Danisa. Ibu Danisa menjawab, berat badannya kurang, lemas, lesu, dan pada grafik berada di bawah garis merah, serta tumbuh kembang yang tidak sesuai dengan usia anak tersebut, dan dikatakan stunting melalui tes dan pemeriksaan oleh dokter spesialis anak. Nah, kira-kira jawaban dari Ibu Danisa ini masuk ke kelompok 1 atau ke kelompok 2? Karena banyak yang menjawab 1, berarti jawaban dari Ibu Danisa masuk ke kelompok 1. Selanjutnya yaitu jawaban dari Ibu Desta. Ibu Desta menjawab usia yang tidak sesuai dengan berat anak. Misal anak usia 1 tahun dengan berat badan 7 kg 6 ons. Kira-kira jawaban ini masuk ke kelompok 1 atau ke kelompok 2 atau kelompok yang berbeda? Kelompok 1, kelompok 1, Mbak. Ya, rata-rata menjawab kelompok 1. Berarti jawaban ini masuk ke kelompok 1. Selanjutnya yaitu jawaban dari Ibu Hoiriah. Jawabannya yaitu menurunnya fungsi kekebalan tubuh akibat kurangnya nutrisi dalam waktu berkepanjangan. Anak yang punya kekebalan tubuh rendah akan sering sakit yang biasanya diakibatkan oleh penyakit infeksi. Contohnya sering demam, muntah, diare, dan lainnya. Nah, kira-kira jawaban dari Bu Hoiriah ini masuk ke kelompok 1 atau ke kelompok 2? Kelompok 2. Apakah ada lagi kelompok berapa jawaban dari Bu Hoiriah ini? 2, Mbak. 2. Sepertinya lebih banyak yang sepakat jawaban ini untuk masuk ke kelompok 2, nggih. Berarti jawaban dari Ibu Hoiriah masuk ke kelompok 2. Sepertinya jawabannya sudah habis, jadi selanjutnya akan saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 3, Ibu. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana cara untuk mencegah stunting? Caranya untuk mencegah stunting itu bagaimana? Mungkin bisa langsung dijawab di kolom chat. Bagaimana cara untuk mencegah stunting? Ya, bagi yang belum menjawab, mungkin bisa langsung menjawab bagaimana cara untuk mencegah stunting. Baik, sepertinya sudah menjawab semua. Langsung saja kita kelompokkan jawabannya lagi nih, Bu. Untuk jawaban yang pertama itu dari Ibu Merinda. Ibu Merinda menjawab cara mencegah stunting itu dengan pemberian ASI eksklusif, pemberian vitamin A
memberikan MPASI yang tepat, dan melengkapi imunisasi anak. Nah, karena ini jawaban yang pertama, berarti jawaban ini masuk ke kelompok 1. Kelompok 1 itu tadi ada dengan pemberian ASI eksklusif, pemberian vitamin A, memberikan MPASI, dan melengkapi imunisasi. Selanjutnya yaitu jawaban dari Ibu Ayu. Ibu Ayu itu menjawab memberikan gizi yang cukup sesuai kebutuhan anak. Nah, kira-kira jawaban dari Bu Ayu ini masuk ke kelompok 1 atau ke kelompok yang berbeda? Ya, apakah semuanya sepakat jika jawaban dari Ibu Ayu ini masuk ke kelompok 1? Ya, karena banyak yang menjawab kelompok 1, berarti jawaban dari Ibu Ayu masuk ke kelompok 1. Selanjutnya yaitu ada jawaban dari Ibu Debi. Ibu Debi menjawab dengan memberikan ASI eksklusif, gizi seimbang, dan MPASI yang tepat, serta rutin memonitoring pertumbuhan anak seperti lingkar kepala, berat badan, tinggi badan, dan melengkapi imunisasi. Segera intervensi dan segera konsultasi ke dokter apabila ada masalah pada KMS. Nah, kira-kira jawaban dari Ibu Debi ini masuk ke kelompok 1 atau ke kelompok yang berbeda? Memberikan ASI eksklusif, gizi seimbang, dan MPASI masuk kelompok berapa? Kelompok 1 juga, kelompok 1. Ya, rata-rata menjawab kelompok 1. Berarti jawaban dari Ibu Debi masuk ke kelompok 1. Selanjutnya yaitu ada jawaban dari Ibu Ratih. Ibu Ratih menjawab memberikan ASI eksklusif dan MPASI sesuai umur. Jawaban dari Ibu Ratih masuk ke kelompok berapa? Ya, karena rata-rata menjawab 1, berarti jawaban dari Ibu Ratih masuk ke kelompok 1. Selanjutnya ada jawaban dari Bu Iis. Ibu Iis menjawab meningkatkan asupan bergizi dan rajin ke posyandu. Kira-kira jawaban dari Bu Iis ini masuk ke kelompok 1 atau ke kelompok yang berbeda? Ibu Iis menjawab, jawaban Ibu Iis 1 sama 1 juga. Nah, karena banyak yang menjawab 1, berarti jawaban dari Ibu Iis masuk ke kelompok 1. Selanjutnya ada jawaban dari Ibu Pinandita. Ibu Pinandita menjawab cukupi nutrisi anak, hindari paparan asap rokok, dan rutin melakukan pemeriksaan. Jawaban dari Ibu Pinandita dikelompokkan ke kelompok 1 atau kelompok yang berbeda? Soalnya ada hindari asap rokok.
Apakah yang lainnya sepakat jika jawaban ini masuk ke kelompok 2? Karena ada asap rokok. Ya, sepertinya setuju. Jadi jawaban ini masuk ke kelompok 2. Selanjutnya yaitu jawaban dari Ibu Desta. Ibu Desta menjawab, memberikan makanan yang memenuhi standar gizi pada anak dan juga pemberian nutrisi yang seimbang, contohnya yaitu buah dan sayur. Apakah jawaban dari Ibu Desta ini masuk ke kelompok 1 atau ke kelompok 2? Kelompok 1. Nah, karena banyak yang menjawab kelompok 1, berarti jawaban ini masuk ke kelompok 1. Selanjutnya ada jawaban dari Ibu Danisa. Ibu Danisa menjawab, memeriksakan kehamilan secara teratur, menghindari asap rokok, dan memenuhi nutrisi baik selama kehamilan dan pada saat anak lahir. Memeriksakan anak setiap bulan ke pusat kesehatan pada anak usia 0-12 bulan, dan memeriksakan anak setiap 3 bulan pada dokter anak. Kira-kira jawaban dari Ibu Danisa ini masuk ke kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok yang berbeda? Kelompok 2. Jawaban dari Bu Danisa intinya sama kayak kelompok 2. Ya, berarti jawaban dari Bu Danisa ini masuk ke kelompok 2. Selanjutnya yaitu ada jawaban dari Bu Hoiriah. Bu Hoiriah menjawab, cukupi kebutuhan zat besi, yodium, dan rutin melakukan pemeriksaan kandungan. Hindari asap rokok. Kira-kira jawaban dari Bu Hoiriah ini masuk ke kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok yang berbeda? Kelompok 2 Mbak. Ya, berarti jawaban dari Bu Hoiriah ini masuk ke kelompok 2. Selanjutnya yaitu sudah selesai ternyata. Ibu Danisa tadi sudah. Jadi ya sudah selesai soalnya. Untuk hasilnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, dipersilahkan. Baik, saya Adelia sebagai notulensi izin menyimpulkan beberapa jawaban dari hasil diskusi. Dari hasil diskusi meta plan yang telah dilaksanakan, maka didapatkan beberapa jawaban dari ketiga pertanyaan. Dari soal yang pertama, yaitu mengapa seorang anak bisa terkena stunting, terdapat 2 kelompok jawaban. Yang kelompok pertama merupakan terkait kekurangannya gizi pada anak, lalu yang kedua terkait pengetahuan orang tua yang kurang. Lalu soal yang kedua merupakan bagaimana seorang balita bisa dikatakan stunting. Dari soal yang kedua ini didapatkan juga 2 kelompok jawaban. Yang pertama merupakan karena kurangnya asupan nutrisi, tinggi badan di bawah standar. Lalu yang kelompok kedua merupakan anak yang memiliki kekebalan tubuh rendah, maka akan lebih sering sakit. Nah, sakitnya ini diakibatkan oleh penyakit infeksi, contohnya sering demam, muntah, diare, dan lainnya. Selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu bagaimana cara untuk mencegah stunting terjadi. Ada 2 kelompok. Kelompok
pertama terkait dengan pemberian ASI eksklusif dan gizi yang cukup. Lalu untuk kelompok yang kedua terkait dengan menghindari paparan asap rokok dan juga rutin melakukan pemeriksaan. Dari semua soal dapat disimpulkan bahwa audiens telah sepakat atas seluruh jawaban yang telah dipaparkan pada metaplan berikut. Sekian notulensi dari kami, terima kasih. Pada akhirnya selesai juga kegiatan diskusi kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas ketersediaan ibu-ibu yang hadir dalam forum diskusi pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami selaku fasilitator dan peserta. Semoga kegiatan diskusi pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.